Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students of grade 5. How are you today? I hope you and your family always fine. And please stay healthy and eat healthy foods. Okay students, now we are going to learn about comparison degree. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang comparison degree. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai comparison degree, ya. Nah, comparison degree itu apa? Comparison degree itu hal yang membahas mengenai kata sifat. Jadi ada sifatnya tinggi, kemudian kecil, kemudian panjang, pendek gitu ya, lebih tua, tua, muda gitu. Nah, untuk comparison degree itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama positif, komparatif, superlatif. Nah, untuk kata positifnya, adjektif yang bersifat positif contohnya yaitu ada tall yang artinya panjang. Nah, sudah lihat ya. Untuk selanjutnya yaitu ada komparatif. Komparatif itu yaitu berarti perbandingan, membandingkan satu dengan yang lainnya. Biasanya itu untuk 2 orang ya. Jadi misalkan Budi lebih tua daripada Andi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu superlatif. Superlatif itu kata sifat yang menyatakan paling gitu. Jadi misalkan Budi itu paling tua di keluarganya gitu ya. Nah, biasanya untuk membandingkan yang seperti apa superlatif itu biasanya untuk membandingkan minimal itu 3 orang. Misalkan Budi ini yang paling tua ya. Nah, di sini ada Desi, ada Andi misalkan. Budi yang paling tua di antara keluarganya. Budi is the oldest in the family gitu ya. Jadi untuk menyatakan kata paling, misalkan kata sifat paling kita menggunakan superlatif ya, yaitu dengan menambahkan s tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya ya. Untuk rumus superlatif degree itu ada pertama subjek, kemudian diikuti dengan to be. Kemudian ada the di sini ya, dan diikuti dengan adjektif yaitu kata sifat. Kemudian diikuti lagi dengan s tadi yang menyatakan bahwa kata tersebut, adjektif tersebut merupakan superlatif. Kemudian diikuti dengan objek. Kalau objek ini sifatnya opsional, biasanya ada yang ditambahkan dengan objek, ada yang tidak. Nah, kita masuk ke contoh ya. Untuk contohnya misalkan subjeknya yaitu ruler. Ruler subjek. Ruler A itu subjek ya. Kemudian to be di sini ada is. Ada the di sini ya. Ruler A is the. Kemudian adjektif. Adjektifnya apa? Di sini ada short. Nah, yang menandakan bahwa kata tersebut merupakan superlatif kita tambahkan dengan di sini s ya. Jadi shortest. Ruler A is the shortest. Gitu ya. You got it? Nah, untuk selanjutnya yang B, kita ambil contoh yang lain ya. Oke. Ruler B ini merupakan subjek ya. Ruler B subjek. Kemudian ini to be. Ada the di sini ya, sudah dituliskan. Kemudian adjektifnya yaitu berupa long. Dan menandakan superlatif kita tambahkan s ya. Jadi ruler B is the longest. Ini adjektif. Less is tadi ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya, insya Allah paham ya. Oke, kita ambil satu lagi contoh ya, yang ada di buku misalkan.
is the thinnest. Evita di sini sifatnya sebagai subjek. Maaf. Evita subjeknya ini ya. Kemudian to be-nya apa Evita? Is. To be. Kemudian diikuti dengan the. The kurus. Kurus bahasa Inggrisnya apa? Thin. Is the thin. Nah, untuk menandakan dia superlatif kita tambahkan di sini s. Tapi jangan lupa ini di double ya. Thinnest. Evita is the thinnest. Ini adjektif. Adjektif plus s. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Itu untuk materi kita mengenai superlatif tadi. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan anak-anak praktek untuk membuat kalimat gitu ya. Misalkan kalimatnya ada tinggi tadi, kemudian tua atau lebih muda, panjang, pendek gitu ya. Coba nanti anak-anak bisa latihan di rumah. Oke, itu saja yang bisa Usmirna sampaikan. Kurang dan lebihnya Usmirna mohon maaf. And please close this study today by say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, students.